Kita lanjutkan untuk mengestimasi besarnya heritabilitas. Nilai heritabilitas sendiri dapat diestimasi dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan nilai regresi tetua keturunan yang tadi sudah disinggung. Jadi prinsipnya adalah slope yang ada dalam garis tetua keturunannya ini nilainya berapa, maka kemudian itulah yang merupakan nilai heritabilitasnya. Ya, ini tadi sudah digambarkan kira-kira kemiringannya begitu, maka kemudian nanti akan diperoleh suatu nilai heritabilitas. Contohnya ada pada slide berikut ini. Jadi di sini kita punya data antara tetua ya, X-nya, kemudian Y-nya itu keturunannya, panjang sayap. Jadi kalau kita punya data yang di gambar A ini, maka kemudian kita buat garis regresinya, akan ketemu nilai hanya sama dengan 1 atau mendekati 1. Ini artinya bahwa kalau semakin panjang eh, sayap tetuanya, maka keturunannya akan semakin panjang juga. Nah, pada gambar B ini nilai heritabilitasnya itu 0,5 karena dari data yang ada di sini slope-nya itu ketemunya 0,5. Sedangkan yang C itu slope-nya sama dengan 0. Ini artinya heritabilitasnya 0. Panjang sayap pada keturunannya itu tidak dipengaruhi oleh panjang sayap induknya. Nah, kemudian metode estimasi yang kedua adalah model persilangan antara dua tetua yang punya sifat beda, kemudian kita kawinkan menghasilkan F1. Nah, di sini tanaman tetuanya itu pasti seragam atau dia punya genotipe yang sama, di sini juga sama. Nah, kalau di sini genotipenya sama dan nanti menghasilkan fenotipe yang berbeda, maka varian fenotipenya itu sama dengan varian lingkungannya. Demikian juga pada tanaman F1 dan P1-nya. Nah, dari F1 kemudian dikawinkan dengan P2, maka akan menghasilkan BC atau backcross dengan P2. Sedangkan yang F1 kawinkan dengan P1, maka menghasilkan keturunan backcross dengan P1. Sedangkan F1 kemudian di selving akan menghasilkan F2. Dan di masing-masing populasi ini punya varian. Jadi di sini ada variasi yang disebabkan oleh lingkungan dan juga oleh genetik, kemudian di sini oleh genetik dan lingkungan juga. Nah, maka kemudian karena tadi saya sampaikan bahwa di P1, P2, dan F1 itu tidak ada variasi genetik, tapi di sana fenotipenya berbeda, fenotipe yang berbeda pada lingkungan, sehingga di varian ini bisa diestimasi dari rata-rata dari varian di P1, P2, dan F1. Boleh menggunakan rumus yang ini, ya rata-rata aritmatik atau rata-rata geometrik. Nah, kemudian di F2 itu di sana ada varian genetik dan varian lingkungan. Ya, ada varian genetik dan varian lingkungan. Sehingga kalau cari varian genetik atau genotipenya sama dengan varian F2 dikurangi varian L-nya atau varian lingkungannya. Di sini varian lingkungan itu sudah kita tadi sudah estimasi. Sehingga heritabilitas dalam arti luas kita bisa bagi varian genotipe dibagi dengan varian F2 ya atau varian genotipe plus varian lingkungannya. Kalau kita ingin mendapatkan varian aditif, maka kemudian di sini di F2 itu ada varian aditif, varian dominan, dan varian lingkungannya. Sedangkan di BC itu penjumlahan dari dua backcross ini akan menghasilkan varian aditif plus dua varian dominan plus dua varian lingkungannya. Sehingga kalau kita mau mencari varian aditif, maka kemudian kita tinggal mengurangkan yang di uh, yang di F2 ini, maka kemudian kita kalikan dengan 2 akan menghasilkan seperti ini, dan kemudian dikurangi dengan backcross ya. Di sini ini merupakan hasil varian D-nya, maka kemudian di sini akan diperoleh varian aditif karena yang bagian ini 22, ini 22 juga, yang ini 2, ini 1, sehingga varian tentunya sama dengan varian aditif. Artinya kalau kita ingin mendapatkan varian aditif
aditif itu 2 kali varian F2 dikurangi penjumlahan dari varian BC. Ini varian aditif. Kemudian varian dominan juga kita bisa cari dengan mengurangkan varian kedua backcross dikurangi varian di F2-nya dikurangi dengan varian lingkungannya, akan ketemu varian dominannya. Sehingga nilai heritabilitas sama dengan varian aditif dibagi varian aditif plus varian dominan plus varian lingkungannya. Ini kita sudah estimasi semuanya. Sehingga heritabilitas dalam arti sempit itu bisa kita dapatkan dari situ. Di heritabilitas arti luas itu perbandingan varian genotipe dibagi dengan varian fenotipe, sedangkan varian heritabilitas dalam arti sempit itu merupakan perbandingan varian aditif dibagi dengan varian fenotipe.